perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki dan perempuan tuh melakukan sholat dengan rukun dan syarat yang sama. Namun ada perbedaan dalam tata cara sholat. Perempuan umumnya dianjurkan memakaikan pakaian longgar atau menjaga aurat lebih ketat daripada laki-laki. Kalau perempuan tuh lebih dianjurkan pakai mukena biasanya kalau di Indonesia. Dan dalam sholat berjamaah, perempuan sering dianjurkan untuk mendirikan saf di barisan paling belakang. Dan kalau laki-laki tuh biasanya disuruh ke masjid, ke musola terdekat, ketimbang perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Nah, saat sujud, perempuan biasanya menyelipkan siku ke samping untuk menjaga aurat. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa suara perempuan dalam sholat tidak boleh terlalu keras agar tidak menarik perhatian. Meskipun keempat mazhab utama dalam Islam memiliki prinsip yang sama dalam menetapkan rukun-rukun sholat, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penekanannya dan cara penyampaian yang diberikan oleh ulama masing-masing mazhab. Berikut adalah rukun-rukun sholat menurut keempat mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Rukun sholat mazhab Hanafi mencakup berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram sebagai takbir pembuka, rukuk atau membungkuk, i'tidal berdiri tegak sesudah rukuk, sujud sembayang dengan menyentuh dahi, hidung, kedua telapak tangan, dua lutut dan ujung kaki di lantai, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir sama salam. Mazhab Maliki. Rukun mazhab Maliki meliputi berdiri yang mampu, takbiratul ihram sama kayak tadi, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir dan salam. Mazhab Syafi'i. Rukun salat menurut mazhab Syafi'i mencakup berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan salam. Mazhab Hanbali, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan salam. Meskipun terdapat perbedaan dan penekanan dan tata cara penyampaian, inti dari rukun-rukun sholat dalam empat mazhab tersebut sebagian besar tetap sama. Tata cara sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ketika umat Islam menghadapi kekeringan atau kekurangan hujan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai hujan yang melimpah. Tata cara sholat istisqa bervariasi tergantung mazhab yang dianut. Namun secara umum sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat, di mana setiap rakaat dilakukan seperti sholat biasa dengan beberapa tambahan doa khusus untuk memohon hujan. Nah, yang kedua yaitu gerhana bulan dan matahari. Kalau gerhana bulan terjadi saat bulan berada di belakang bumi dan masuk ke dalam bayangan bumi sehingga tidak menerima sinar matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi, menyebabkan bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan menutupi sinar matahari. Dalam Islam, saat terjadi gerhana disunahkan untuk melakukan sholat khusus bernama sholat khusuf untuk gerhana matahari dan sholat khusuf untuk gerhana bulan. Ini dilakukan untuk memohon perlindungan dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini terdiri dari 4 rakaat, di mana setiap rakaatnya terdapat beberapa kali membaca tasbih khusus. Jumlah tasbih bervariasi antara mazhab, namun umumnya berkisaran antara 10 sehingga 40 tasbih setiap rakaat. Sholat tasbih biasanya dilakukan kapan saja, dalam sehari ataupun semalam. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa waktu yang paling baik adalah di malam hari.